ini saya kan kalau udah minum obat nggak bisa konsen, nggak bisa fokus, harus ngantuk. Tapi ya itulah dunia schizofren. Jadi saya itu betul-betul yang bisa saya lakukan hanya ini, yang bisa saya punyai ini gitu loh Pak. Kalaupun nanti sampai dibunuh ya saya sudah siap sebenarnya. Saya sudah bilang sama istri, Dek, tolong dipahami. Ini saya tuh kan resikonya seperti ini. Adik siap kalau jadi istri saya. Saya dulu pengennya nggak menikah, umur 37 baru menikah. Karena saya menganggap para perempuan saya rasa pasti minder lah. Takut kalau jalan hidup saya seperti ini, Pak. Dan adalah istri saya berani. Walaupun galak, walaupun macam-macam lah. Ya karena dia berani mendampingi saya ya. Punya anak 2, Dek, tolong nanti dipahami, anaknya nanti diceritain, bapaknya memang hidupnya seperti ini, jalan hidupnya. Istrimu Buddha ya Mas ya? Istrinya Buddha. Agamanya apa Mas, istrinya Mas? Buddha Pak. Buddha bener ya, Buddha, saya masih ingat Buddha dulu. Saya mengekek ketawa-ketawa, bojoku Buddha. Lalu waktu itu ibu masih hidup ya Mas ya? Masih. Sampai kaget-kaget. Ya, kalau jadi kenapa Bapak konsentrasi ke ajaran Islam gitu loh. Sedangkan Bapak dari pesantren, I believe ya kan? Yang karena saya tahu hanya itu Pak gitu. Karena memang betul Pak, Islam ini membahayakan sekali Pak. Membahayakan sekali gitu. Dan setelah semakin saya mendalami Islam, saya semakin waduh, mengerikan sekali seperti ini gitu. Dan saya secara internal gitu loh, secara internal akhirnya kan lebih strategis untuk menyerang daripada orang luar gitu loh Pak. Kalau orang luar kan dia mungkin Islamofobia atau dan sebagainya. Tapi saya melihat memang ini sudah menjadi jalan hidup saya Pak. Jalan hidup saya gitu. Saya siap martir bahkan dari dulu. Kenapa saya nggak ingin menikah sampai baru menikah 37 kan menganggap jalan hidup saya ini pasti nanti ke depan akan bahaya. Kalau saya punya anak istri gimana? Tinggal lagi Andi USA. Oh, selamat pagi, shalom. Selalu tambah ganteng baru selesai pijit. Salam makan babi. Salam. Anyway, cuma mau tanya sama Bapak ini Ahmad Fauzi. Saya tadi bilang ini namanya Arab tapi ngomongnya medok dalam. Nggih, waduh repot nih. Teman ini Semarangnya Semarang Deso nih Pak, asli Pak. Oh, iya, makan soto. Kalau makan soto, saya Tegal. Kalau makan soto mesti bagi kecap. Ini satu kampung sama saya Pak, dari Tegal Pak. Ya kalau makan sotonya bukan kuning, hitam, kena kecap manis. Itu orang Semarang kan? Anyway. Orang Tegal Pak, maksudnya tinggalnya Semarang tapi asli Tegal Pak. Oh Tegal. Satu kampung sama saya Pak. Cuma mau tanya nih Pak. Bapak ini nulis bukunya ini menyerang Islam ya. Tapi kok dibaptis sama Pak Pol? Jadi Bapak ini sekarang ngakunya agamanya apa Pak? Kalau di KTP saya masih Muslim karena saya harus punya strategi Pak. Kalau kritik seperti ini agama saya secara KTP Kristen itu secara saya bisa dianggap menghujat. Iya. Fatwa. Dan saya tidak pernah mengkristenkan Ahmad Fauzi loh Pak. Saya tidak pernah membawa Ahmad Fauzi ke gereja loh Pak. Kalau membaptis itu menjadi pengikut Yesus Pak, bukan menjadi agama Kristen Pak. Saya ngikut jalan Gusti Kanjeng Yesus ini. Makanya dulu Ahmad Fauzi mau dibaptis dulu sama Saifuddin, nggak mau dibaptis. Ditawa ketemu Saifuddin, dibaptis nggak mau. Berapa kali ketemu dibaptis nggak mau. Ketemu Pak Junaidi Salat dibaptis nggak mau. Ketemu saya di RSC, baptis ya Mas. Jangan jadi Kristen Mas, jadi pengikut Kanjeng Yesus. Yuk langsung dibaptis hari itu juga. Amin. Ceritanya Pak Andi. Soalnya dia tahu yang mau baptis ini Nabi ke-26, makanya. Anyway, enggak Pak. Jadi ini ya kalau saya lihat Islam ini dengan memakai bahasa Arab itu yang problem di mana-mana di seluruh dunia. Nah, saya pernah cerita di sini ya, saya ngomong-ngomong sama orang dari Iran. Dia bilang, saya ngerti lah bahasa Arab dikit-dikit ya kan, belakang saya masjid.
Nah, terus dia bilang dia nggak bisa bahasa Arab. Nah, tadi saya bilang, kalau kamu baca Quran pakai apa? Iya, saya bisa, cuman baca doang. Artinya apa? Kagak tahu. Soalnya mereka kan bahasa Persia. Jadi itu yang jadi pokok persoalan bukan cuma di Indonesia, juga di dunia. Soalnya orang kagak ngerti apa yang dia baca. Saya garansi orang di pesantren di madrasah itu baca Quran itu juara MTQ. Saya rasa mereka nggak tahu pengajaran. Ya kan, itu problem saya. Nah, kalau saya lihat Pak Fauzi ini, kalau Anda nulis buku ini diterjemahkan bahasa Inggris, habis kamu. Seperti Salman Rushdie. Iya. Iya, bakalan ada fatwa keluar dari Iran, dibunuh kau. Nah, untungnya buku-buku kau ini bahasa Indonesia, ya kan? Jadi soalnya mereka itu nggak terima kalau ngeliat buku-buku begini, ya kan? Nah, terus apa namanya? Repotnya ini semua ini udah mendarah daging di Indonesia. Jadi jadi tujuan ini kayak Anda ini melawan kayak ikan salmon ya, melawan arus. Ini jadi keselamatan Anda juga dipertaruhkan ini. Jadi tujuannya apa ini, Pak? Saya siap mati, Pak. Untuk mendidik mental orang Indonesia, atau untuk membuka mata orang-orang Islam fanatik, atau gimana nih, Pak? Ya, saya sebenarnya tidak sejauh itu, Pak. Saya hanya mengatakan yang bisa saya lakukan hanya seperti ini, Pak. Seorang schizofren itu susah produktif, Pak. Orang sakit jiwa tuh susah produktif. Saya setiap hari minum obat itu pagi udah ngeliang, siang harus nulis, baca buku juga nggak bisa konsen. Baru malam seperti ini saya kan kalau udah minum obat nggak bisa konsen, nggak bisa fokus, harus ngantuk. Tapi ya itulah dunia schizofren. Jadi saya itu betul-betul yang bisa saya lakukan hanya ini, yang bisa saya punyai ini gitu loh, Pak. Kalaupun nanti sampai dibunuh ya saya sudah siap sebenarnya. Saya sudah bilang sama istri, Dek, tolong dipahami. Ini saya tuh kan resikonya seperti ini. Adik siap kalau jadi istri saya. Saya dulu pengennya nggak menikah, umur 37 baru menikah. Karena saya menganggap para perempuan saya rasa pasti minder lah. Takut kalau jalan hidup saya seperti ini, Pak. Dan adalah istri saya berani. Walaupun galak, walaupun macam-macam lah. Ya karena dia berani mendampingi saya ya. Punya anak 2, Dek, tolong nanti dipahami, anaknya nanti diceritain, bapaknya memang hidupnya seperti ini, jalan hidupnya. Istrimu Buddha ya, Mas ya? Istrinya Buddha. Agamanya apa, Mas, istrinya, Mas? Buddha, Pak. Buddha bener ya, Buddha. Saya masih ingat Buddha dulu. Saya mengekek ketawa-ketawa. Bojoku Buddha. Lalu waktu itu ibu masih hidup ya, Mas ya? Masih. Sampai kaget-kaget. Ya, kalau saya di sini, Pak, saya nggak ada agama, tapi saya ada hubungan dengan Kristus Yesus. Jadi soalnya saya percaya agama ini kan buatan manusia. Iya, betul. Kan agama ini membodohkan kita, ya kan? Jadi ya saya salut ya Bapak. Jadi itu apa namanya alasan yang bagus Bapak belikan, katanya kawin umur 37 ya, gara-gara nggak mau kawin. Bukan itu, kalau saya marah itu Bapak udah kebelet tak rasa. Thank you. Ya, saya tuh kebetulan yang minta nikah itu banyak, Pak. Jadi saya waktu dulu kan teman perempuan saya banyak gitu. Jadi ganteng ini lagi muda. Bahkan saya ditawari untuk beasiswa untuk lanjutin S2 beberapa kali, tinggal TOEFL saya kan kebetulan sampai 557 gitu loh. Saya beberapa kali scoring gitu. Ditawari, tapi syaratnya ya itu saya buat proposal yang itu saya tidak saya merasakan kok mah terkekang. Jadi tulisan-tulisan seperti ini kalau masuk di studi Islam susah, Pak, susah diterima, pasti dosennya akan mencoret gitu. Saya harus diarahkan ke yang lain gitu loh. Jadi studi Islam. Terus pertanyaan saya lagi nih, Pak ya, kenapa ya
ya kalau cewek karena puisi pasti kelepek-kelepek lah, itu saya ngerti lah. Tapi kenapa tulisan Bapak ini tahu-tahu itu menyerang Islam? Kenapa, Pak? Sebagai sastrawan ya, jadi pandangannya kan luas. Tapi Bapak ini concentrate ke ajaran Islam. Ya memang. Jadi kenapa Bapak konsentrasi ke ajaran Islam gitu loh? Sedangkan Bapak dari pesantren, I believe ya kan? Yang karena saya tahu hanya itu, Pak, gitu. Karena memang betul, Pak, Islam ini membahayakan sekali, Pak. Membahayakan sekali gitu. Dan setelah semakin saya mendalami Islam, saya semakin waduh, mengerikan sekali seperti ini gitu. Dan saya secara internal gitu loh. Secara internal akhirnya kan lebih strategis untuk menyerang daripada orang luar gitu loh, Pak. Kalau orang luar kan mereka mungkin Islamofobia atau dan sebagainya. Tapi saya melihat memang ini sudah menjadi jalan hidup saya, Pak. Jalan hidup saya gitu. Saya siap martir, bahkan dari dulu. Kenapa saya nggak ingin menikah sampai baru menikah 37 kan menganggap jalan hidup saya ini pasti nanti ke depan akan bahaya. Kalau saya punya anak istri gimana? Oke. Satu pertanyaan lagi terakhir. Pak. Terakhir ya. Okay. Terakhir. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak, kenapa kok ada gereja fobia, salib fobia itu, Pak, kalau dari pandangan Islam? Kenapa kalau melihat gereja takut, melihat salib takut? Nah, kalau untuk orang-orang komunis, negara komunis, kalau kelihatan Bible takut, itu kenapa, Pak? Saya jawab, Pak, saya buat puisi itu judulnya Gereja di Hati. Kok boleh menghancurkan bangunan gereja yang di sana, yang terdiri dari kayu, batu bata, dan sebagainya. Dinding, kau boleh menghancurkan, mengintimidasi hari raya kami. Tapi sebenarnya gereja itu di hati. Dan salib itu ada dalam pembuluh darah kita. Ada dalam darah daging kita. Yang sebenarnya kalaupun semua gereja dihancurkan, ya, sebenarnya kita nggak perlu gelisah. Gitu. Iya, betul. Gereja itu di hati, tapi, Pak, menurut saya. Kenapa orang Islam takut sama gereja itu loh? Nah, menurut sampean? Ya, kalau menurut saya, Pak, saya juga bingung, Pak. Jadi justru yang paling membahayakan kan suara toa ya. Suara gereja itu nggak seberapa ya. Seminggu sekali atau seberapa. Toa itu di mana-mana. Waduh, mengganggu sekali. Ya, luar biasa. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu Raja Uti, ini kita makin banyak peminatnya makin malam ya. Saudara-saudara, pemesanan buku bisa itu ya ada di layar YouTube Anda 0823 23 28 1899. Anda yang diberkati dengan siaran ini ya, Anda boleh nyawer ke Bank Mandiri, rekeningnya Pak Ahmad Fauzi langsung ya. Bank Mandiri 1360 0104 56140 atas nama Ahmad Fauzi. Benar nomornya ya, Mas ya? Betul, Pak. Ya. Ya, Anda bisa nyawer langsung yang merasa diberkati. Beliau hidupnya hanya memang ini ya, karena beliau adalah penderita schizofren dan akut ya. Minum obatnya itu sudah kalau lihat dia minum obat itu kayak makan ciki, Saudara. Ya, jadi hitam semua, Mas. Itu hitam. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya beliau ya, subscribe ya. Ini saya lagi mau supaya beliau ini mulai berkarya di YouTube karena puisi-puisi beliau itu bagus-bagus. Dan kalau Anda cuma baca saja, sama kalau dia lagi bacain kayak tadi itu beda, Saudara. Nah, nanti kita terakhir setelah Pak Suara nanti kita biarkan Pak Ahmad Fauzi ini ya baca puisi Tuhan Mentai. Lalu Anda boleh ini lagi. Silakan Pak Raja Uti.